Nanti umur kandungan kamu berapa sekarang? 2 bulan, saya jawab gitu. Diuangin itu dinominalin jadi 2 miliar kata dia. Lah kan saya kaget tuh, kok 2 miliar? Emang ada jin sama apa ibaratnya janin bisa ditukar duit sampai sebanyak itu gitu kan. Lumayan teh ditukar uang. Nah kamu sendiri ditukar duit berapa? Kata saya tuh ngomong gitu. Nih saya tuh udah 7 bulan teh, 6 bulan 7 bulan mau jalan 7 bulan. Berarti masuknya 6. Berarti saya dapat 6 miliar katanya. Dicampurin lagi di baskom. Nah itu yang si makhluk itu yang saya lihat itu dia lagi minumin yang ada di baskom itu, Mang. Dia lagi minumin. Tapi yang posisi kuntilanak ini yang saya lihat-lihat dia nggak pernah ngeriwukin kayak modelan Gundurwo gitu kan, lagi minumin itu. Cuma dia nggak ngikutin, nggak ikut gabung sama ya makhluk-makhluk yang itu, dia nggak gabung. Demi mendapatkan uang secara instan, orang rela melakukan ritual pesugihan, bahkan sampai mengorbankan janin dalam kandungan. Ritual buang janin pun dilakukan. Dan ritual berhasil, uang pun didapatkan. Namun ada satu ganjalan. Apa gerangan ganjalan itu? Bersama narasumber kita akan simak kisah nyata ini. Inilah Mbak Sela. Apa kabar nih Mbak Sela? Mudah-mudahan sehat ya. Aktivitas Mbak Sela sehari-harinya apa nih? Ibu rumah tangga. Mbak Sela ini akan berkisah kepada kita tentang kisahnya yang terjadi di tahun 2023. Awalnya gimana Mbak Sela kok bisa tertarik ritual jual janin? Itu kan ngeri Mbak. Cuma penasaran pengen tahu hal mistis kayak gimana. Baik, dan sebelum mulai berkisah seperti biasa ada kenang-kenangan dari Malam Mencekam. Satu buah t-shirt Malam Mencekam. Ini t-shirtnya jarang yang punya nih Mbak. Nanti dipakai ya. Oke, makasih. Sobat MM, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbak Sela tahun 2023. Silakan Mbak Sela. Jadi gini Mang, dari pas tahun 2022 tuh saya kan ada temen. Nah posisi temen saya tuh posisi lagi hamil. Cuma ya kekurangan materi lah gitu kan. Dia datang ke rumah saya, dia nawarin. Ya sebelum menawarkan diri dia tuh, dia cerita dia pengen nuker janinnya dia sama uang. Saya aslinya percaya, nggak percaya, saya ngomong sama dia. Kok kenapa gitu bisa sampai mau nuker sama uang? Kenapa nggak dibesarin aja, kan diasuh sendiri gitu, dirawat sendiri. Enggak lah teh, kata teman saya. Enggak lah, soalnya suami saya juga kayak gitu. Kayak gitu gimana emang nggak nafkain? Ya nafkain sih nafkain, cuma nggak sampai apa ya namanya, nggak sampai kecukupan lah gitu. Cuma oh ya udah kata saya tuh, emang di mana tempatnya? Dia bilang di Raja Galuh katanya. Tapi nanti kita ke tempatnya Ibu Sri dulu. Ibu Sri rumahnya di mana? Ya masih daerah Cirebon gitu. Udah dateng, ya udah nanti saya siap-siap dulu katanya. Udah siap-siap, datang ke rumah si Ibu Sri itu ngobrol. Nah Ibu Sri nanya ke si Dina itu, ke teman saya nanya, itu kamu bawa siapa katanya. Ini temen Bu, namanya siapa? Ini namanya Teh Sela. Lagi hamil juga. Iya lagi hamil juga, umur berapa? Umur 2 bulan. Kamu juga ditukar sama uang katanya. Ih enggak dulu Bu kata saya tuh. Ini gimana ceritanya kok jadi saya yang ikut-ikutan. Ibu Sri ini siapa ya? Jadi kayak apa sih, kayak yang ngajaknya gitu loh. Ya perantara buat datang ke Aki Kuncen itu. Datang jadi perantara. Nah dia nawarin juga, sempet nawarin ke saya. Kamu mau ikutan juga? Ih enggak Bu, nanti dulu. Ini saya datang ke sini cuma mau nganterin teman saya aja katanya. Ini teman saya udah cerita
begini-begini. Terus Kak Ibu Sri itu juga bilang, udah nggak apa-apa kalau misalkan mau ia ikutan, nanti umur kandungan kamu berapa sekarang? 2 bulan, saya jawab gitu. Nah kalau 2 bulan itu nanti bisa diuangin itu dinominalin jadi 2 miliar kata dia. Lah kan saya kaget tuh, kok 2 miliar? Emang ada jin sama apa ibaratnya janin bisa ditukar duit sampai sebanyak itu gitu kan? Saya aslinya nggak percaya gitu. Pas selang waktu itu terus si Dina bilang, udah teh kalau mau ikutan aja lumayan katanya. Ya nanti dulu dong kata saya tuh, jangan asal ikut-ikutan aja. Barangkali ada dampaknya atau efeknya kayak gimana terakhirnya. Saya nggak mau. Sayanya awal nolak gitu kan, udah nolak. Nah terus si ibu itu udah kalau kamu iya beneran mau ikut deh ikut aja. Nanti tinggal dilihat sendiri caranya gimana, ritualnya gimana gitu kan. Aduh, saya tuh ada perasaan perasaan takut juga ada gitu kan, cuma penasaran juga ada gitu Mang. Jadi gimana ya pengen ngejelasinnya, rasanya campur aduk. Sementara kan ibaratnya ya kalau cewek di iming-imingin duit segitu gimana sih Mang? Ya kan antara mau sama enggak, cuma saya cuma pengen lihat dulu gitu tuh gimana ritualnya, cara-caranya kayak gimana gitu. Nah, Ibu Sri ini juga bilang, "Oh ya udah kalau misalkan mau, sok nggak apa-apa, ikut-ikut dulu. Cuma ini kejadian tapi kejadiannya nggak bakalan sampai sehari 2 hari gitu. Kita bakalan nginep sampai 1 minggu." Kok nginep sampai 1 minggu kok lama banget Bu? Iya jadi kita harus ada packing dulu, bawa baju-baju atau bawa peralatannya buat nginep aja kayak sabun gitu. Nah, ntar dulu Bu, sayanya cerita dulu, saya mau bilang dulu sama orang rumah kata saya tuh. Lah kalau cerita sih nggak bakal boleh kata si Ibu Sri itu kan. Ya terus saya harus izin dulu ke siapa? Udah nggak usah izin. Ini kan kata Ibu Sri itu bilangnya ini mah demi kebaikan kamu katanya. Daripada kamu kan ya punten nih Mang kata. Jadi kan saya lagi waktu hamil itu posisinya ya saya juga masih bimbang sama suami saya gitu kan. Itu antara belum dinikahin juga saya sama suami saya, makanya saya minta ikut gitu kan. Cuma saya nggak langsung minta ikut, enggak. Cuma saya minta lihat dulu kayak gimana nanti dampaknya, efeknya kayak gimana. Kalau iya emang itu berhasil saya pasti ikut, saya bilang gitu. Sempat saya ada percaya juga. Nah pas udah gitu ya udah sok kalau misalkan pas masih di rumah Ibu Sri itu ya udah sok terserah kamu mau minta izin dulu ke siapa atau ke siapa gitu, terserah kata Ibu Srinya. Oh ya udah Bu, pamit dulu. Nih kapan berangkatnya? Ntar aja berangkatnya pas malam Jumat katanya. Pas malam Jumat itu dari sini kita berangkat jam 2 siang katanya. Oh ya udah hari Kamis gitu kan. Kita pulang tuh. Pas pulang si Dina ini nganterin saya pulang dulu. Nganterin saya pulang. Dia ngomong udah teh. Jadi dia kayak orang kerasukan, bener-bener kerasukan gitu loh Mang. Jadi saya tuh terus didesak sama dia minta ikut. Udah teh nggak apa-apa ikut aja, udah ikut aja kata dia. Jadi kayak lumayan loh dapat duit segitu. Ya lumayan sih lumayan, cuma kan ini nyawa loh soalnya hubungannya sama nyawa kata saya. Ya udahlah teh nggak apa-apa tuh kata si Dina tuh. Udah nggak apa-apa teh. Lumayan teh ditukar uang. Nah kamu sendiri ditukar duit berapa kata saya tuh ngomong gitu. Kan ini saya tuh udah 7 bulan teh, 6 bulan 7 bulan mau jalan 7 bulan berarti masuknya 6, berarti saya dapat 6 miliar katanya. Nah saya sempat bercandain dia kan gitu. Sempat bercandain dia, saya bilang oh ya udah kalau kamu dapat 6 miliar sih kamu aja. Ntar saya bagi, tak ngomong gitu kan. Terus kata dianya, "Loh ya jangan sih teh, saya juga kan kebutuhan banyak, apa mau dia udah pikirannya dia di otaknya tuh udah pengen beli barang-barang wah gitulah, udah pokoknya dia udah pengen beli rumah, pengen beli apa gitu." Oh ya udah kata, "Tapi saya nanti nggak langsung ikutan ya, Dek," kata saya tuh. "Saya cuma pengen lihat aja."
gimana gitu. Oh ya udah teh nggak apa-apa, ntar hari Kamis dede jemput kata dia. Ya udah, pas posisi itu udah datang di rumah itu kan saya sempat ngomong tuh sama kakak saya tuh. Teh, saya mau ke Raja Galuh ya seminggu di sana. Cuma saya nggak cerita mang kalau saya mau kayak gini saya nggak cerita. Saya cuma bilang mau nganterin temen nginep di saudaranya. Paling seminggu. Terus oh ya udah nggak apa-apa, jangan lebih dari 1 minggu katanya. Iya. Pas udah hari hanya itu, hari Kamisnya itu, udah hari hanya dateng, saya tuh udah packing, udah apa, dijemput. Dia ngomong, Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Teh ayo jadi nggak kata dia. Ya ayo berangkat tuh. Itu posisi berangkat juga udah ada feeling nggak enak. Jatuh dari motor itu keserempet, cuma posisi si Dina nggak apa-apa. Terus saya langsung datang ke lokasi rumahnya Ibu Sri itu, datang ke rumahnya. Udah datang ya sambil minum-minum dulu, terus nungguin Ibu Srinya juga udah siap, baru jam 2 teng itu jam 2 pas itu kita berangkat. Berangkat itu udah langsung berangkat. Kita ke sana itu kita kalau nggak salah naik naik elep, kalau nggak salah naik elep itu naik mobil. Udah nyampe tujuan gitu, datang tuh ada si ibu-ibu datang nih nyusulin kita, ibaratnya nungguin itu yang udah komunikasi sama si Ibu Sri nih, istrinya si Aki Kuncen ini nih, udah nungguin di depan jalan. Pas udah nungguin depan jalan itu kita masuk. Nah pas posisi itu di rumah, jadi posisi rumah itu tuh cuma ada 2 rumah mang. Ada posisi 2 rumah, tetangga nggak ada, cuma posisi 2 rumah itu doang. Itu kalau malamnya gelap, cuma di rumahnya juga nggak ada lampu, nggak ada apa, cuma isinya lilin sama patromak doang, kayak lampu cempor gitu. Udah datang di rumahnya, masuk, terus disuruh minum apa. Si Akinya belum keluar, itu yang ngajak ngobrol kita cuma istrinya doang yang ngajak ngobrol apa, cuma nanyain, Neng ini udah hamil berapa bulan? Kalau saya 6 mau masuk 7 katanya. Ini kalau teman saya baru 2 bulan. Oh ya ini udah bener-bener nih tekad gitu mau begini kata istrinya. Iyalah Bu, si Dina jawab iyalah Bu, mau gimana lagi kata dia. Oh ya udah, tuh nggak lama 5 menit lah Aki Kuncen tuh dateng. Salaman apa, dia bilang, kamu juga mau ikutan katanya. Enggak Pak, kata saya enggak ikutan, jangan manggil Bapak kata dia, manggil saya Aki aja katanya. Oh ya udah, enggak Ki, saya cuma mau lihat aja. Nggak boleh kalau mau lihat mah kata dia. Lah saya ceritakan ke Ibu Sri gitu, Bu ini gimana, kan saya dari awal saya emang niatnya cuma nganter si Dina nih, saya nggak pengen ikut, gimana dong? Udah nggak apa-apa, nanti biar ibu yang ngomong kata si Ibu Srinya gitu. Oh ya udah, pas udah posisi gitu diomongin tuh mulai syarat-syaratnya dia nih, mau dilihat dulu nih keadaan perutnya gimana katanya. Dina tuh berdiri tuh, pas posisi berdiri dia dipegang kan, perutnya dipegang. Wah ini sih kata si Aki Kuncennya tuh bilang, ini mah rada susah katanya, soalnya udah jadi bayi gitu. Nih yang lebih gampang ini, dia nunjuk saya. Aduh jangan saya dulu Ki, kata saya nggak mau gitu. Saya cuma pengen datang ke sini, emang saya udah niat datang ke sini, cuma saya pengen lihat dulu gimana nih teman saya. Kalau iya teman saya emang berhasil, ya udah sok, saya ada pikiran ya udah saya ikutan gitu. Pas gitu si Ibu Sri nanya, ini susah gimana Ki katanya. Susah nih, udah berbentuk bayi nih, udah gerak-gerak katanya. Jadi nggak cukup 1 makhluk katanya gitu. Aduh saya kaget kan, kok 1 makhluk ini hubungannya sama apa? Kok jadi kayak nyeremin gitu tuh. Jadi aduh gimana ya? Lah saya cuma tinggal di situ, tinggal diem, cuma ngeliatin doang. Nah pas posisi gitu
kamunya tapi nih nyanggupin nggak nih, harus ada katanya nominal biaya buat beli persyaratan-persyaratannya gitu. Belinya dia maharin, dia bilang mahar itu 1,5 juta katanya, harus ada duit segitu. Nah si Ibu Sri ini nyanggupin, Ibu Sri yang nyanggupin bilang ke si Dina, udah nggak apa-apa Nok, tinggal bilang iya aja, kamu bawa uang berapa katanya. Saya cuma bawa duit 500.000 Bu katanya. Ya udah ibu ada pegangan, untung ibu bawa duit katanya. Nah jadi yang dari 1 juta itu dari Ibu Sri gitu, dikasihin tuh ke si Aki kuncen itu duit 1,5 juta, bilang yang dibilang dia buat beli mahar gitu kan. Udah pas selang berapa waktu dia suruh nunggu gitu kan, suruh nunggu. Nah sedangkan lagi nunggu gitu, si Aki kuncen ini pergi. Nah kita cuma ngobrol-ngobrol aja, ngobrol ngeteh gitu, ngobrol. Pas nggak lama abis maghrib dia dateng. Abis maghrib tuh Aki kuncen tuh dateng. Jadi di situ bau-bau di rumah dia tuh cuma cukup bau kayak bau bunga sama menyan doang gitu, bau gitu. Nah dia udah udah ngerapihin persyaratan-persyaratannya dia itu. Nah dipanggil tuh si Dina, suruh ke kamar gitu kan, suruh ke kamarnya. Saya pertamanya mau ikut gitu, mau ngintil gitu kan, mau ngikutin dia, cuma nggak dibolehin. Udah kamu di sini aja, kamu nggak usah ikut. Lah kenapa, saya kan mau lihat dulu. Udah nggak usah aja. Saya ditarik tuh sama Ibu Sri, jangan Nok, udah di sini aja katanya. Oh ya udah, saya ikut di sini. Cuma pas posisi disuruh telanjang itu, dia pertama kali mau masuk kamar itu dia disuruh bugil. Lah saya heran dong, kok pakai acara dibugilin segala. Ini kok ritualnya sampai begini banget gitu kan. Sempet pengen nanya ke Ibu Sri, cuma saya nggak boleh banyak ngomong di situ kan. Jadi ya udahlah, saya diem aja di situ. Cuma ya itu disuruh bugil tuh ya di depan kita, di depan kita, di depan saya, di depan Ibu Sri, di depan si Aki kuncen itu dia telanjang tanpa selai baju pun. Nah itu kain warna merah itu yang Aki kuncen beli itu dia sendiri yang makein. Giliran udah dipakai tuh dia udah telanjang bulat gitu kan, udah kemana-mana tuh dipakein sama dia, dipakein. Nah sebelum dipakein itu pas posisi masih telanjang itu dia disuruh makan kayak apa ya, kayak modelan kayu manis gitu loh Mang. Modelan kayu manis gitu, kayak manis, suruh dikunyah tanpa minum. Terus diminum air sedikit, ya nggak ada seperempat lah ya, sedikit aja pokoknya berapa tetes itu kayak modelan darah gitu. Saya nggak tahu tuh darah apa, cuma kan saya pas ngelihatnya anjir kok darah gitu kan. Bu kenapa mesti harus minum darah, udah diem aja, udah diem katanya. Saya dimarahin terus kan di situ, udah diem. Udah saya diem, saya pengen nanya sendiri ke Aki kuncennya kan, mungkin juga dia pasti bakalan marah kan ya. Udah saya diem aja, disuruh minum. Nah dia udah minum tuh, udah diminumin. Nah baru dia pakein kain yang warna merah dia beli tuh. Dia suruh keluar rumah. Di situ saya ngikutin, boleh kalau yang di luar saya ngikutin, saya Ibu Sri ngikutin. Pas sesudah saya ngikutin di situ, saya cuma ngeliatin dia itu, perasaan kok bau sumur itu nggak enak banget gitu kan. Jadi di situ tuh Mang ada 2 sumur yang satu dari bata, yang satu sumurnya dari semen gitu kan. Jadi yang dari bata itu bau airnya itu bau kayak pokoknya air keruh gitulah, air keruh cuma bau kayak bau batang gitu, bau banget aja. Nah tapi yang di sumur semen itu isinya kayak bunga-bunga, kayak bunga mawar gitulah, melati gitu. Cuma kelihatan ada bunga-bunganya gitu. Nah yang dia suruh mandiin dulu itu air yang keruh dulu. Itu baunya minta ampun, nggak ketulungan. Bau banget, bau kayak mayat batang gitulah baunya. Gimana sih sampai saya mual sendiri gitu kan. Saya pengen nanya juga percuma, pasti saya nggak bakal dibolehin ngomong lagi gitu kan. Cuma udah posisi saya udah mual-mual itu. Apalagi umur pas kandungan saya 2 bulan itu kan lagi pusing-pusingnya, lagi mual gitu kan, pengen muntah, takut diomelin lagi, jadi tak tahan muntahnya. Udah gitu dia udah dimandiin pakai air itu,
baru satu sumur itu dia mandiin. Dia suruh makan lagi, makan kayu manis itu lagi, cuma satu potek gitu doang. Dimakanin lagi, suruh dikunyah, habis dikunyah dia baru dimandiin kembang. Dia duduk dimandiin kembang. Nah terus dia itu pakai apa sih, kayak modelannya tempat buat menyan gitu loh Mang. Jadi buat di gitu-gitu ke perutnya dia, di depan perutnya dia tuh digituin, terus diusap-usap pakai bubuk kayu manis tapi yang udah ditumbuk gitu, terus dia dilabur-laburin gitu ke perutnya dia. Dia sempet sempet yang saya dengar dia bilang au, dia bilang gitu. Ah anjir, kenapa tuh, sakit apa gitu kan, saya mikir. Pas posisi di situ itu udah dimandiin, udah pas dia ngerasa kesakitan gitu, dia disuruh buang air kecil. Disuruh buang air kecil itu dia, coba kamu buang air kecil tapi yang banyak. Kan rata-rata nih kalau orang hamil katanya air kencing tuh banyak. Nggak mungkin kan kalau sedikit katanya. Dia kencing tuh. Dia mulai di situ. Buang air kecil, dia diwadahin ke baskom. Nah sama si Aki Kuncen itu saya ngeliatin tuh. Pas posisi dia nganuin begituannya kan di depan muka saya tuh Mang. Dia taruhin di gelas. Di gelasnya tuh ada dua, dibagi dua. Yang satunya nggak diapa-apain, yang satunya itu dikasih kayak modelan minyak, minyak buat orang meninggal tuh, minyak kayak minyak gitu, minyak buat orang meninggal itu 3 tetes. Terus dikasih kembang mawar cuma 1 biji gitu, 1 potek gitu, kembang melati sama kantil yang dia dimasukin di situ, sama yang terakhir dia aduk pakai darah ayam. Darah ayam itu dia aduk sama si Aki Kuncen itu diaduk, terus dia suruh minum. Pas dia disuruh minum, dia langsung muntah tuh. Dia pas posisi langsung muntah, jadi saya kaget kan, kaget. Muntahnya segitu banyaknya itu darah semua Mang. Gak ada yang namanya kayak modelan dia bekas makan atau apa gitu, gak ada. Udah pokoknya murni itu darah semua, sama kayak gumpalan-gumpalan kayak daging gitulah, darah-darah kotor gitu. Kayak kayak modelan apa sih ya, begitulah, tebel-tebel kotak-kotak gitu, cuma keluar aja apa sih, langsung spontan keluar dari mulutnya dia, berdarah-darah kayak gitu. Kayak ih kok ngelihatnya juga saya jijik sendiri kan, saya nahan mual nahan muntah di situ. Udah pas posisi dia muntah, dia lemes tuh, dia lemes, si Dina tuh lemes. Sempet dibopong tuh, sempet diangkat sama si Aki itu, sempet diangkat. Saya mau nolongin, saya nggak dibolehin. Jangan ada tangan orang lain katanya. Lah kenapa Ki, ini kan teman saya, kata saya tuh. Udah nggak boleh, jangan katanya. Jangan soalnya dia udah kesentuh sama air suci katanya. Kesentuh sama air suci, terus yang boleh megang cuma saya sendiri katanya. Dia nggak dibolehin megang. Oh ya udah, saya diem aja. Saya niat ngebantu tapi tetap nggak bisa ngebantu dia kan. Udah posisi itu dia duduk tuh, duduk di sofa. Saya tiba-tiba kaget loh Mang. Pas posisi datang dia duduk di sofa deket saya gitu kan. Saya di depan, saya di sebelahnya Ibu Sri. Nah posisi dia ada di sofa yang satunya. Datang tuh anak kecil tuh, datang. Rambutnya panjang, cuma ya anak kecil. Posisinya anak kecil, dia datang. Dia datang gitu, terus langsung geret tangannya si Dina itu, geret. Pas ngegeret tangannya Dina, dia sambil bilang, ayo main sama aku bareng katanya. Anjir, itu makhluk apaan? Tapi cantik banget. Itu cantik banget, anak kecil itu cantik banget, nggak ada serem-seremnya, nggak ada horor-horornya, mukanya cantik banget. Cuma kok tadi nggak perasaan tuh si istrinya Aki sama si Aki ini tuh, kan dia bilang punya anak tapi jauh, nggak di sini, yang tinggal di sini berdua doang. Tapi ini anak kecil datang dari mana gitu, saya kan heran. Udah pas posisi gitu, saya ngeliatin aja. Saya duduk rada-rada ketakutan gitu Mang. Duduk geser-geser, saya
geserin badan saya sendiri, takut saya yang jadi wadal gitu kan. Soalnya kan posisinya saya juga lagi hamil tuh wangi gitu kan, badan tuh takutnya saya yang ditarik. Jadi saya pegangan tangannya Ibu Sri sambil saya baca-bacaan yang sebisa saya, ayat kursi apa segala macem. Saya ucapin semua, saya sambil megangin si Ibu Sri itu. Datang tuh, nggak taunya di belakangnya datang lagi, Mang. Itu kayak apa ya, gede, tinggi, hitam. Gede, tinggi, hitam. Saya sampai kaget, Ibu Sri juga eh, yang ada di sebelah saya juga ngerasa dia kaget juga. Seumur-umur saya belum pernah ngeliat yang namanya makhluk begituan ya. Ngeliat begituan saya langsung kayak spontanitas aja gitu. Ih gede banget gitu, itu apaan sampai takut kan pengen meluk Ibu Sri. Ibu Srinya juga ketakutan gitu, saya cuma pegangan tangannya Ibu Sri doang. Terus si Dina itu langsung tuh diajak bangun cuma nggak disentuh, Mang. Posisinya nggak disentuh, cuma dia bangun sendiri. Posisinya bangun sendiri, kok bisa gitu ya? Kok bisa kayak gini, saya mikir gitu kan. Jadi lemes gitu, Mang. Lemes tuh jadi dia nggak ngerakin badannya dia sendiri, tiba-tiba dia kan tangan dipegang anak kecil nih. Cuma dia posisi nggak dia sendiri yang gerakin, cuma dia tiba-tiba ngebangun sendiri gitu. Cuma awalnya itu pas saya ngeliat kakinya dia kan itu posisi nggak gelap kan, rumah tuh gelap, cuma posisi ada lampu cahaya lilin sama cempor itu doang. Nah saya bisa ngeliat dia tuh pakai cahaya HP punya saya sendiri. Dia sempat nganggang, cuma pas posisi saya bangun ngeliat nyentrin gitu dia langsung ambrek gitu. Dia langsung brek ke lantai, langsung kakinya nempel ke lantai gitu. Cuma bukan keramik ya, Mang, apa namanya, ubin atau apa gitulah. Udah posisi begitu dia datang tuh, udah digeret kan. Si Aki datang dari depan, si Aki tuh datang. Dia ngobrol tuh sama yang gede tinggi itu, dia ngobrol, dia masuk kamar. Dia masuk kamar. Nah, itu saya sempat bangun dari kursi, sempat bangun saya ngelihat ngelongok ke kamar. Itu di situ juga ada kuntilanak, Mang. Saya kaget kan, saya ngejimbul. Aduh, kok sampai kayak gini banget makhluknya. Yang saya liatin semua setan semua makhluknya. Saya bilang ke Ibu Sri, Bu ini yang namanya jinnya yang mana? Katanya urusannya sama si jin. Kok yang datang kayak kuntilanak. Ini ada lagi kayak modelan gundurwo gitu kan. Terus sama anak kecil gitu. Ibu juga nggak tahu kata Ibu Srinya tuh. Udahlah aja, tinggal diliatin aja kayak gimana. Ya udah, saya ditarik lagi sama Ibu Sri suruh duduk lagi. Saya duduk. Pas posisi saya duduk saya pindah. Saya deket sofa yang deket lewat deket kamarnya Aki Kuncen itu loh, Mang. Saya duduk pindah deket posisi sofa yang madepnya dari kamarnya Aki Kuncen itu kelihatan gitu. Saya pindah duduk. Pas posisi pindah itu saya ngeliat di situ dia kain dibuka. Posisi kain dibuka. Udah posisi kain dibuka gitu. Saya ngeliat dia kayak digerayangin gitu loh, Mang. Ih, sampai merinding sendiri ya, saya digerayanginnya mungkin bukan sama tangan orang ya, tangan makhluk-makhluk kayak gitu digerayangin. Jadi itu tangan yang berbulu, banyak banget bulu itu digerayangin tuh perut, sampai ada yang gerayangin kepala gitu kan. Cuma yang banyaknya yang digerayangin tuh yang di perutnya dia yang gerayangin. Pas posisi dia digerayangin itu, tapi yang saya tahu itu, yang saya dengar juga yang kuntilanak itu cuma bisa ketawa doang, nggak bisa nyentuh. Cuma saya ngeliat di situ dia cuma ketawa doang. Saya nanya ke Ibu Sri lagi kan, Bu itu diapain Bu, kata saya tuh. Nggak tahu, udah tenang aja, nggak bakalan diapa-apain, udah nggak bakalan kenapa-kenapa, teman kamu udah tenang aja katanya. Ya udah, saya diem lagi di situ. Cuma penasaran masih ada ya, rasa penasaran saya masih ada. Saya ngeliatin lagi tuh, saya ngeliatin
Lilin mati mang, posisi di situ lilin mati. Pas udah posisi lilin mati, di situ yang namanya yang saya bilang makhluk yang berbulu gitu, tinggi, gede, itu matanya langsung merah. Lilin di situ tuh kalau nggak salah ada 4 ya mang ya, ada 4 lilin. Pas lilin 1, 2, 3, 4 itu mati, baru tuh nyala tuh matanya dia nyala. Anjir warna merah gini, saya langsung pindah lagi ke ibu. Kamu gak usah bolak-balik aja kata si ibu Sri, gak usah bolak-balik aja, udah kamu duduk-duduk situ. Udah saya pindah lagi kan, penasaran ada cuma takut juga ada. Aduh kok kayak gini banget, merinding iya, gemeter iya, campur aduk aja. Campur aduk, saya rasa pengen nolong ada cuma kok jadinya ritualnya sampai kayak gini banget gitu. Udah pas gitu, udah si makhluk itu makhluk itu meluk si Dina itu, terus Dina dari dalam keadaan sadar langsung plek pingsan. Itu posisinya langsung ditutupin badannya itu kayak mayat. Ditutupin kayak mayat, mungkin lah kalau misalkan ditutupinnya cuma sedada gitu ya. Ini semua sama kepalanya juga itu. Jadi kayak ditutupin kayak pakai kain kafan, cuma ini pakainya kain warna hitam ya kalau nggak salah, hitam itu. Hitam, soalnya gelap juga sih mah nggak kelihatan ya, antara hitam sama hijau lah. Hijau tua gitu. Cuma kan kalau posisi gelap itu kelihatannya hitam ya. Jadi ketutup sama kain hitam semua itu sebadan. Sebadan dia ditutupin pakai kain itu, sebadan. Nah, nggak lama kemudian tuh si Aki Kuncen tuh datang. Terus dia minum kopi, dia duduk di sofa, terus si Ibu Sri nanya, "Gimana Ki?" Dia sambil bilang hampura gitu kan, hampura Ki. Dia pakai bahasa Sunda gitulah ngomong apa, dia ngomong bahasa kitanya sih apa ya, "Gimana Ki? Itu keadaannya," katanya. "Udah tenang aja, udah lagi apa ya, proses gitu, lagi proses, udah nggak apa-apa itu lagi proses." Oh ya udah, terus saya nanya lagi, "Itu kenapa Ki? Kok bisa sampai ditutupin semua? Kan harusnya kalau ya mau diniatin ditutup kenapa nggak sedada aja?" Kata sempat saya bilang gitu. Nggak apa-apa," katanya. "Udah tinggal kamu diem aja. Gimana kamu ikutan nggak?" kata si Akin. "Enggak lah Ki, nggak jadi." Saya ngundurin diri mang di situ. "Enggak lah, nggak jadi. Saya tahu cara-caranya kayak gini nggak. Saya masih mending saya ngidupin anak saya sendiri nih. Saya mau besarin anak saya nggak mau kayak gini, saya nggak mau. Saya nggak mau sampai ya dalam posisi di situ. Ya saya sempat nangis juga di situ, sempat saya nangis, sempat ada rasa takut, rasa gelisah, ada cemas, ada pokoknya campur aduk mang di situ. Saya sambil nangis juga di situ, cuma posisinya saya di situ kayak ibaratnya tertekan ya, pengen pulang ya saya nggak bisa pulang gitu kan, jalan pulang saya nggak tahu, tapi mau pulang juga saya nungguin teman saya ini masih belum sadar gitu kan, nunggu sadarnya itu pas adzan subuh mang. Pas saya nunggu itu sampai adzan subuh itu bangun teman saya, dia langsung keadaannya emang tak akuin keadaannya dia kayak modelan, jadi berubah muka juga dia aura beda, semua beda. Jadi kayak orang, padahal dia masih hamil tapi saya ngeliatin ke perutnya kok belum hilang gitu kan. Kok belum hilang nih perut. Katanya mau dituker tapi kok belum hilang. Nah, si Dina tuh keluar tuh. Dina keluar. Pas udah keluar saya ngomong kan sama si Dina, "Dek, kamu gak apa-apa?" "Gak apa-apa teh," gitu. "Teteh mau gak?" "Enggak lah, enggak, saya nggak mau." Dapet teh, pasti dapet." "Enggak, saya nggak mau, saya ngeliatin kamu kayak gini aja tadi saya udah hampir cemas banget," kata saya tuh. Udah gelisah banget kamu kayak gituin. Saya nemu itu makhluk halus udah nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya kayak apa tuh. Saya udah takut banget ngeliat kamu kayak gitu, saya nggak mau gitu. "Oh ya udah kalau teteh nggak mau udah biarin Dina jalan sendiri aja," katanya. "Ya udah. Makanya saya nemenin kamu aja di sini, nggak apa-apa, pengen kamu sampai berapa hari pun kamu di sini nggak apa-apa, saya temenin gitu. Cuma saya nggak pengen ya tinggalin gitu, maksudnya jangan sampai kamu ada dampak yang lain-lain kalau misalkan iya nggak jadi misalkan nggak jadi tuh duit keluar, kamu terus
kenapa saya nggak mau deh, saya bilang gitu. Iya teh, tenang aja katanya. Nggak lama si Aki Kuncen itu habis ngopi, dia masuk ke kamar sendiri. Si Dina dia bilang juga ke saya, teh tadi sempat saya perut sakit banget katanya, sakit banget. Nah kamu tadi muntah, kamu sadar nggak? Muntah kamu keluar apa? Enggak teh, nggak sadar, emang saya muntah katanya. Iya kamu muntah, muntahnya itu kayak buntelan daging tapi kecil-kecil gitu kata saya tuh. Enggak teh, saya nggak sadar katanya. Lagi cerita-cerita gitu, Ibu Sri nyambung gitu kan, ngomong, "Shh, diem, jangan ngomong, itu ada Aki datang." Nah Aki keluar, manggil lagi tuh si Dina, ayo Neng, lanjut yang terakhir katanya, lanjut yang terakhir. Lanjut tuh, udah posisi lanjut. Dia datang ke kamar, si Dina datang ke kamar. Nggak tahu kenapa si Dina narik tangan saya itu. Narik tangan saya, pas posisi narik tangan saya itu dia sambil bilang, teh temenin Dina. Cuma tangan saya yang kanan ini ditarik sama Ibu Sri. Jangan Nok, udah biarin, jangan. Udah tinggal kamu lepasin tangannya Dina. Ya udah saya lepasin. Nggak lama Dina masuk kamar, dia nangis ngejerit Mang. Dia nangis ngejerit, saya sasah dong. Bu, itu kenapa Bu? Kok nangisnya sampai orang kesegukan, nangis jerat-jerit aja, nangis jerat-jerit. Enggak aja, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Itu posisi kamar itu kan cuma ketutup sama hordeng doang emang ya, ketutup hordeng gitu. Saya kan bisa ngelihat gitu sambil ngelihat ngelongok gitulah sedikit posisinya. Itu pas posisi udah diem itu, dia itu kain itu dibuka lagi Mang, si kain itu dibuka lagi tuh sama si Aki Kuncen itu. Cuma yang anehnya itu makhluk itu nggak pergi-pergi, masih tetap ada di situ. Nah terus itu yang saya bikin anehnya itu yang ada di baskom itu dia ngeriwuk. Jadi apa ya, ngumpul semua yang ada di baskom itu air, jadi kayak air modelnya air kencingnya dia itu, air kencingnya si Dina itu yang udah dicampur darah ayam, terus yang udah dicampur kembang itu kan di satu baskom tuh, dicampurin lagi di baskom. Nah itu yang si makhluk itu yang saya lihat itu dia lagi minumin yang ada di baskom itu Mang, dia lagi minumin. Tapi yang posisi kuntilanak ini yang saya lihat dia nggak pernah ngeriwukin kayak modelan Gundurwo gitu kan, lagi minumin itu. Cuma dia nggak ngikutin, dia posisinya ada di pojok terus sambil ketawa. Pokoknya ketawa aja, cuma dia nggak ikut gabung sama ya makhluk yang itu, dia nggak gabung. Cuma yang saya heranin itu yang badannya berbulu itu yang disebut Gundurwo itu, sama yang anak kecil itu. Yang anak kecil itu kok sempetnya dia juga doyan gitu minum kayak gini. Nah ini berarti bukan orang nih, bukan manusia biasa nih. Kaget dong, kok ikutan nih anak kecil yang tadi. Saya nanya ke Ibu Sri, Bu, itu loh anak kecil yang tadi itu ikutan minum. Udah diem aja katanya. Udah diem aja. Aduh, saya mau ngomong ke siapa gitu kan. Saya cuma ngeliatin doang. Udah pas posisi udah abis itu di air yang di baskom itu, yang badannya tadi dia dibuka tuh, kain dibuka itu, dia dipakein lagi baju yang dia pakai, dipakein lagi. Pas posisi udah dipakein lagi itu, dia sempat bilang, si Dina itu sempat bilang, jangan kayak gitu, sakit katanya. Cuma entah, nggak tahu itu ngomong sama siapa. Cuma yang saya denger Dina itu ngomong, jangan kayak gitu, sakit, jangan kayak gitu, sakit. Itu berapa kali dia ngomong begitu, jangan kayak gitu, sakit. Dikirain saya kan dia pas ngomong sakit gitu dia mau langsung keluar gitu Mang. Nggak taunya belum juga dia keluar kan, belum keluar. Dia si Aki dulu tuh, si Aki Kuncen itu yang keluar ngambil
apa ya, kayak modelan yang menyan yang lagi waktu dibawa mandi itu loh Mang. Dibawa masuk lagi ke kamar. Dibawa masuk lagi sama dia minta gunting. Gunting itu minta diambilin sama si istrinya tuh, sama si emak itu, minta diambilin gunting. Nah dia minta rambutnya si emaknya itu yang digunting. Bukan rambutnya si Dina, rambutnya si emaknya itu yang digunting. Minta rambutnya si emaknya itu yang digunting cuma sedikit, ditaburin tuh ke yang wadah buat menyan itu, ditaburin. Udah ditaburin di situ, masuk lagi gitu ke kamar. Nah yang saya denger si Dina teriak-teriak lagi, jangan kayak gitu sakit, jangan kayak gitu sakit. Nih saya penasaran nih orang tuh kenapa gitu kan. Pas gak lama adalah cuma gak hitungan jam ya, cuma paling 15 menit 20 menit. Udah katanya sih udah kelar. Si Dina tuh keluar. Saya nanya, "Dek, kamu tadi teriak-teriak kenapa?" "Enggak teh, saya enggak teriak." "Lah yang teriak siapa?" Heran dong. "Lah yang teriak terus siapa? Orang suara kamu kok." "Enggak teh." Dia sampai sumpah-sumpahan ke saya. "Bukan Dede enggak teriak, enggak apa. Orang Dede dari tadi diminumin air, terus diminumin suruh baca-bacaan ini sama Aki." "Lah demi Allah deh kamu tadi teriak," katanya. "Teteh demi Allah sumpah mati," katanya, "nih Dede gak teriak, Dede dari tadi tuh ngobrol sama si Aki nih, ngobrol." "Terus yang teriak siapa dong? Itu jelas-jelas suara kamu." Ya Dede juga bingung, gak tahu," katanya. "Ah udahlah lupain aja," kata saya tuh, "udah. Ya pokoknya saya intinya itu ngedenger suara kamu. Kamu teriak-teriak kesakitan. Udah kalau emang itu bukan kamu ya udah lupain," kata saya tuh. Lupain. Gak lama 15 menitan laginya si Aki tuh keluar. Si Aki tuh yang keluar. Itu posisi di kamar itu si Dina bilang itu tuh Mang, ada koper hitam gede kayak yang di apa ya, kayak yang di film-film horor gitulah, buat tempat mayat gitu. Katanya itu yang Dina lihat itu katanya uang. Cuma dia nggak ngasihin langsung ke Dinanya, enggak. Cuma si Aki itu pas Aki keluar itu dia bawa amplop gede gitu, amplop. Dia ngasih bukan ke si Dina, ngasihnya ke si Ibu Sri. Kan saya aneh tuh Mang, saya nanya, "Dek, kamu yang ngeritualin, kamu yang ngejalanin, kenapa uangnya dikasihin ke orang? Kenapa nggak ke kamu?" Jadi dia juga nggak tahu teh. Ya mungkin nanti mungkin lewat dari ibu katanya. Oh ya udah, tinggal diem kan. Nah si ibu ini ngobrol tuh berdua sama si Aki Kuncen itu ngobrol. Udah ngobrol berdua, dikasih tuh si amplop tuh, kasihin ke ibu. Yang saya dengar ini nominalnya berapa Ki? Enggak, yang saya dengar cuma itu doang. Ibu Sri ngomong ini nominalnya berapa Ki. Cuma saya nggak ngedenger si Aki tuh bilang ini nominalnya segini, saya nggak denger. Cuma udah bawa aja dulu katanya. Cuma dia tahu bilangnya isinya katanya uang gitu, isinya uang. Ya sempet kaget juga dong Mang pas dia bilang isinya gitu uang. Ini beneran tapi kok kalau iya beneran itu udah ditukar sama uang, kenapa perut kamu masih gede? Kan saya bertanya-tanya Mang, kenapa perut kamu masih gede? Gak tahu juga teh. Ya tapi kata si Aki sih bilang udah nanti juga kalau misalkan saya dibawa pulang ke Cirebon, dibawa tidur juga nanti kempes sendiri, bilangnya begitu. Itu yang saya dengar aslinya. Nanti juga dibawa ke Cirebon, dibawa tidur atau dibawa tidur di elep gitu, perjalanan pulang ke Cirebon nanti juga kempes sendiri katanya. Gak mungkin langsung spontan langsung hilang, nggak mungkin kata Dina tuh. Oh ya udah tinggal nanti diliatin aja katanya. Pas posisi itu si Ibu Sri tuh nerima duit itu, kita langsung diomong sama Ibu Sri udah nanti pagi pulang katanya. Nanti Ibu Sri juga itu ngucap katanya sempet bilang ini amplop dipegang sama ibu sampai rumah ibu katanya. Oh ya udah sampai rumah ibu. Pulang tuh Mang, perjalanan pulang itu. Nah sebelum pulang juga itu si Aki itu nanya, "Neng yakin gak mau? Tuh udah nyata loh ada duitnya," katanya. "Enggak,
enggak, saya nggak mau. Udah saya nggak mau. Udah saya mau, ya ibaratnya saya dalam hati saya bilang, terus saya ngucapin ke si Aki itu juga, saya mau usahain saya gedein saya anak sendiri. Saya nggak mau ikut-ikutan kayak gini, saya nggak mau. Sempet Aki juga bilang, ya udah kalau misalkan udah nyampe Cirebon jangan nyesel, nggak bakalan bisa balik lagi ke sini katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa Ki, kata saya tuh. Udah gitu pulang tuh, perjalanan pulang. Saya nungguin, saya ngeliatin si Dina itu kan tidur. Tapi kok perut nggak kempes-kempes gitu Mang kan? Kok nggak kempes-kempes? Sampai ke rumah si Ibu Sri itu perut dia masih gede. Dia kaget dong bangun tidur, dia bangun, dia udah sampai. Dia nangis, Tete kok perut dede masih gede aja gitu ya. Ya udah kata saya tuh, berarti kamu beruntung, anak kamu nggak bisa hilang, cuma kamu dapat duit, saya bilang gitu kan Mang. Dia sempet dia sempet kayak orang kesambet gitu loh Mang. Jadi apa ya? Dia nangis tuh bukan nangis seneng anaknya nggak jadi nggak ada, malah nangis kenapa nggak hilang, malah dia jawabnya kenapa nggak hilang, kok kamu aneh, kenapa kok harusnya yang kamu yang lagi hamil tuh posisinya harusnya kan kamu seneng nih anak kamu nggak hilang, kenapa jadi kamu yang bilang kok nggak hilang gitu kan, kenapa nggak hilang, nggak mau kata si Dina tuh, nggak mau. Saya nggak mau, teh nggak mau apaan sih, kata saya tuh, nggak mau apaan, orang jelas-jelas kamu masih hamil kayak gitu, nggak mau apaan, nggak mau. Dia minta tolong sampai ke Ibu Sri, ngomongan, Ibu ini gimana, kok saya belum hilang juga, udah nanti ditenangin tuh sama si Ibu Sri itu tuh, udah tenang aja nanti juga itu bakalan hilang sendiri katanya. Ya udah masuk tuh. Udah nyampe kan, kalau dari arah terminal itu posisi rumah dia kan nggak jauh tuh dari rumahnya Ibu Sri itu, nggak jauh. Udah datang ke rumahnya Ibu Sri tuh, kita ngaso dulu, istirahat dulu, kita minum dulu sambil cerita, tadi kamu kayak gini deh, nggak mungkin teh, tadi dede nggak kayak gini, perasaan dede cuma ngobrol sama Aki, cuma ngobrolin doang terus diminumin apa, udah nggak ngerasa dede kesakitan atau apa. Tapi yang saya lihat emang kamu itu kesakitan. Saya dengar sendiri kamu itu kesakitan. Apalagi pas kamu dimandiin, kamu sadar nggak kamu ngomong aw? Pas kamu lagi waktu dioles-olesin gitu, dia nggak sadar juga di situ. Terus pas di kamar juga dia ngomong kayak gitu, dia nggak sadar juga kalau dia teriak jangan di situ sakit gitu, jangan kayak gitu sakit. Dia nggak sadar juga dia ngomong kayak gitu tuh Mang. Jadi saya, tapi kamu nggak ngerasa kesakitan? Enggak teh, saya nggak ngerasa kesakitan sama sekali. Cuma yang dede lakuin ya itu, cuma dede di situ posisinya dede cuma disuruh minum sama si Aki, terus ngobrol sama si Aki, udah gitu doang. Terus dede juga di situ di kamar nggak nemu siapa teh, nggak ada siapa. Cuma yang dijelas-jelas dilihat sama saya itu, yaitu bentuknya makhluk itu ya makhluk begitu. Makhluk yang saya lihat itu makhluk yang kayak modelan gundurwo gitu Mang. Nggak lama kemudian si Ibu Sri ini bilang dia ngasih duit, cuma yang tadinya kan dia dikasih duit amplop gede tuh Mang, sama si Aki nih dikasih amplop gede. Nah cuma si Ibu Srinya ngasih duit ke si Dina itu pakai amplop kecil, amplop putih loh. Dibawa pulang duitnya nggak ada. Jadi isi segepok warna amplop putih tuh, iya dia ngeliat masih ada duitnya, cuma dihitung gitu, kita nggak ngitung duitnya ada berapa, nominalnya jumlahnya nggak tahu ada berapa. Sempat saya kan ngomong ke dia, yang dijanjiin kamu 6 miliar itu mana Dek? Kamu mau direlain disuruh telanjang gitu kan, disuruh minum darah, disuruh minum air kencing kamu sendiri dicampur aduk pakai air apa gitu, mandi pakai air gini-gini, kamu cuma nerima duit segini, duit sisanya mana? Saya sempat nanya begitu kan Mang. Ya dede juga nggak tahu teh, cuma tadi Ibu Sri bilang ngobrol berdua sama dede, ngomongnya nanti uangnya dikasihin lagi ke dede cuma 4 mata begitu. Udah kita pulang ke rumah. Saya nganterin dia pulang ke rumah tuh Mang.
Saya nganterin dia pulang sampai tujuan, sampai depan rumah dia, sampai pulang. Saya pulang tuh ke rumah. Kamu kenapa, Sel? Gak apa-apa. Emang kenapa? Kok mukanya pucat kayak gitu? Enggak apa-apa. Udah posisi udah gitu. Ngedenger itu, saya sempat besoknya itu main lagi tuh ke rumahnya dia, main lagi. Saya ngeliat juga perutnya dia masih gede loh, Mang. Ini kapan hilangnya? Tapi kok dia dapat duit gitu. Yang saya heranin kenapa dia mesti dapat duit, tapi kok nggak hilang? Nggak taunya dia duitnya nggak dikasih lagi juga. Nggak taunya pas dia lahiran dia meninggal. Dia lahiran dia meninggal, si almarhum ini meninggal. Nggak selang dia lahiran itu katanya, saya dengar kabar beritanya anaknya itu lahiran biru semua. Jadi kayak kotor gitu loh, Mang, kayak modelan apa sih, ganjil lah, anaknya kayak ganjil gitu. Ibunya meninggal 15 menit, anaknya yang meninggal juga. Jadi ibaratnya itu kayak modelan, wah saya mikir lagi. Berarti ini permainan antara orang pinternya sama si ibu ini nih, permainan duitnya. Jadi dia ditumbalin cuma dapat duit sedikit, entah berapa itu nominalnya, dapat duit nggak seberapa, dia tumbalinnya sama dianya juga. Saya di situ sampai langsung saya pikiran, untung saya nggak ikut gitu loh. Untung saya nggak ikut. Kenapa kalau misalkan saya ikut, ini pasti saya kayak gini juga nih. Bukan anak saya aja yang ditumbalin, berarti sayanya juga ngerasa saya juga saya ditumbalin. Berarti 2 nyawa nih. Saya ngerasa bersalah kan di situ, Mang. Karena yang nganter saya gitu loh. Untungnya Mbak Sela ini tidak terjerumus ya dalam pesugihan itu. Iya, saya nggak ikut. Alhamdulillahnya, untungnya saya nggak ikut. Dan alhamdulillah sampai sekarang nih mau jalan masuk 7 bulan. Saya nggak ikut. Alhamdulillah ya, saya periksa ke bidan juga anaknya baik-baik aja. Jadi nggak amit-amit ya, maksudnya tinggalin nggak sampai kesentuh atau kayak gimana pun enggak. Alhamdulillahnya di situ, Mang. Pelajaran juga sih, Mang, ya, hikmahnya saya nggak ikut di situ. Alhamdulillahnya saya masih hidup. Anak saya juga di sini masih sehat. Hikmah yang saya terima, yang saya dapat ya begitu. Cuma yang saya nggak habis pikir itu yang otaknya itu jalannya, pikirannya pendek tuh ya begitu, sampai kehilangan temen, jujur kehilangan temen. Dia sampai dia juga ikut meninggal, nggak nyangka juga. Dia bilang mau nuker anaknya sendiri, sampai ya dianya juga kebawa juga. Ya kalau pesan dari saya ya buat orang yang suka pesugihan tumbal gitu, masih mending nggak usah lah. Kita nyari rezeki yang normal-normal aja, yang wajar aja, nggak usah sampai kayak ke hal-hal mistis kayak gitu, Mang. Jadi nanti imbal baliknya kasihan juga ke badan sendiri gitu kan. Entah itu emang diiming-imingnya cuma nyawa 1 orang, tapi kitanya juga pasti ke bawa-bawa. Itu masih mending udahlah, nggak usah yang namanya tumbal-tumbal pesugihan kayak gitu, masih mending nggak usah. Sobat MM, itulah sebuah kisah yang patut kita renungkan. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Tetap pertebal iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Mang Ei undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.